Pagi, Kate. Hai, Aiko. Oh, Velin. Hai, Velin. Kamu di mana? Selamat pagi, Ding Ding. Selamat pagi. Hai, Velin. Selamat pagi. Pagi, Nicola. Halo, Joyce. Selamat pagi. Lama kita nggak ketemu, Joyce. Oi. Iya, selamat pagi. Halo, Michelle. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat Pagi, pagi. Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bentar ya, kita tunggu teman yang lain. Hai, Biel. Hai, Biel, yang mau jadi dokter corona ya? Halo, Biel. Ya. Maksudnya Ibu Christine apa sih? Nggak ngerti, Velin. Kenapa? Velin nggak ngerti. Kenapa, Velin? Velin nggak ngerti maksudnya Bu Christine. Jadi, Biel itu bilang kalau Biel itu cita-citanya mau jadi dokter corona, gitu. Oh. Sama toh, Velin juga pengen jadi dokter toh. Iya, tapi bukan dokter corona gitu. Dokter Oh. check up. Kalau Velin apa? Mau jadi dokter apa? Kayak papa mama. Oke, papa mama. Oke. Halo Jo, selamat pagi Jo. Si 18. Semuanya sudah sarapan, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Rabu. Kita siapkan. Sambil tunggu teman-teman yang lain, Bu Christine mau putarkan lagi ini ya. Benar aplikasi Bon. Ya ampun. Mana Kiki jenisnya? Para bemertu. Gerakan Nasional Revolusi Mental kebangkitan generasi emas manusia Indonesia melalui pendidikan nasional mengembangkan moral etika bangsa. Pekerti awak yang mulia, sesama karakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, royong semuanya, persatukan bangsa Indonesia, melalui Mengembangkan moral etika bangsa. Rakyat mulia. Indonesia, hidupnya nasionalis jiwanya, jadi tujuannya, mandiri hidupnya, kokoh semangatnya, persatukan bangsa Indonesia.
Diingat semuanya. Ya. Kalau Mars Petra masih ingat enggak ya? Gimana coba lagunya Mars Petra? Lama enggak sekolah. Jangan-jangan banyak yang lupa. Gimana ayo? Lagunya Mars Petra. Bernyanyilah bergembira ya. Anda, terus semangat kita bersukaria bersatu dalam usaha mulia. Besok kalau kita Zoom, lagunya Bu Christine ganti-ganti supaya kita serasa seperti di sekolah ya. Bu Christine kangen dengar suara anak-anak pagi nyanyi Indonesia Raya, terus Garuda Pancasila. Lagumu apa lagi ya? Mars PPK, terus apa lagi? Maju tak gentar ya toh. Kalau mau pulang terus Mars Petra. Terus apa lagi ya anak-anak ya? Oh banyak sekali ya. Lagu-lagu kemerdekaan biasanya, lagu-lagu nasional maksud Bu Christine. Oke, sudah 24 orang. Jadi kita akan mulai saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Christine hanya mengulang matematika yang kemarin sama Bu Christine mau jelaskan tentang SBDP karena besok kita kan tidak Zoom. Jadi materinya Bu Christine jelaskan hari ini. Terus penugasan SBDP-nya besok saja. Oke. Jadi Bu Christine ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk semuanya yang baru saja masuk atau join. Kita akan mulai pelajaran kita melalui Zoom. Jadi silakan fokus. Mari kita akan belajar bersama-sama sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas dari Bu Christine, ya kan? Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau pimpin dalam doa? Kakak Ave? Kakak Ave? Mau Kakak Ave? Ya, mau? Oke. Oke. Teman-teman semuanya, Ave Maria mau pimpin kita dalam doa dengan cara Katolik, ya. Oke. So, let's pray together. Silakan lipatkan tangan, tutup matanya, tidak ada yang berisik. Let's have a moment for us to pray. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami tugas ini dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih ya Kakak Afi. Baik anak-anak semuanya, hari ini Bu Christine hanya mau mengulang materi matematika saja, jadi perhatikan dengan baik. Kesalahan yang sering kalian buat adalah cara meletakkan komanya, ya. Oke. Kalau kalian Bu. Oke, silakan di-mute dulu. Semuanya silakan di-mute. 1, 2, 3. Silakan di-mute dulu. Baik, terima kasih. Masih ada suara. Oke, thank you everyone. Baik, jadi Bu Christine mau bahas matematika terlebih dahulu ya anak-anak. Bu Christine punya angka 116 cm, mau Bu Christine ubah ke meter. Maka Bu Christine harus membagi 116 dibagi dengan 100. Bu, 116 itu tidak ada koma. Ayo, semuanya perhatikan, lihat di layarnya. Jawabannya 1,16. Ih, Misha, diam dulu. Sekarang Bu Christine tanya ya, kenapa bisa 1,16? Ayo. Ayo Misha, bantu Bu Christine jelaskan. Karena dia tidak punya apa? Karena 116 ini, ditulis dulu ya. 116 ini tidak punya apa? Jaden? Tidak punya apa, Nak? Tidak punya 0. Jadi, dia harus pakai apa, Nak? Kalau nggak punya 0?
dia harus pakai koma. Karena 100 ini nolnya ada 2, maka 116 ini juga harus dikoma, di mana komanya punya 2 angka di belakang koma. Caranya adalah hitung dulu. 1, 2. Nah, baru ditaruh koma. Oke, caranya seperti itu. Lagi ya. Oke, terima kasih ya Jaden. Terima kasih Misya. Bu Kristen dibantu menjelaskan. Oke, lagi ya nak ya. Bu Kristen harap nanti nggak ada lagi yang salah ya. Terus Bu Kristen punya lagi soal seperti ini. Perhatikan. 350 cm. Jangan dijawab dulu ya. Sama dengan berapa meter kah? Jangan dijawab dulu nak. 350 itu harus dibagi dengan 100 karena senti ke meter itu naik 2, maka harus dibagi 100. Loh kenapa harus begitu? Ya memang rumusnya seperti itu. Oke, sekarang Bu Christine minta Jaden sama Misha bantu Bu Christine jelaskan teman-teman yuk. 350 ini punya 0 apa tidak ya? Punya. Punya. Terus 0-nya boleh Bu Christine coret nggak? Boleh. Boleh. Kalau 350 ini nolnya hanya 1, maka ya hanya dicoret 1 saja. 100-nya juga harus dicoret 1. Maka tinggal berapa dibagi berapa, Jaden? 35. Oke, 35 dibagi 10. 35 punya 0 enggak ya? Tidak. Tidak punya. Kalau tidak punya 0, maka dia harus pakai koma. Nah, ulang. Kalau 100, itu berarti 0-nya ada 2. Jadi di belakang koma harus ada 2 angka. Kalau 10, 0-nya ada berapa? 1. 1. Jadi dia pakai koma, di mana di belakang komanya hanya ada 1 angka. Tulis dulu 35. Lalu, Bu, komanya ditaruh di mana? Kita hitung 1. Nah, ketika ngomong 1, komanya ikut berjalan ya. Lagi ya, Nak ya. 409 cm, jangan dijawab dulu ya, sayang. Sama dengan berapa meter? Bu Christine mau dengar suaranya Bu Christine mau dengar suaranya Velin. Velin? Iya. Velin, halo Velin. Halo, Bu Velin, Christine. bantu Bu Christine ya nak ya. 409 cm ke meter berarti harus dibagi berapa sayang? Dibagi 100. Oke, dibagi 100. 409 punya 0 enggak ya? Punya. Punya. Boleh enggak 0 di 409 ini Bu Christine coret dengan 100? Boleh enggak? Boleh. Enggak boleh Boleh. sayang. Enggak boleh. Kenapa? Karena 0-nya di tengah. Ini adalah puluhan. Jadi tidak boleh dicoret. Yang boleh dicoret ketika dia bukan 409 tapi 490. Nah, ini 0-nya boleh dicoret. Tapi kalau 0-nya di tengah tidak boleh dicoret. Nah, jadi tidak bisa kita coret. Terus 409 dibagi 100 sama dengan berapa kalau 0-nya tidak boleh dicoret? Maka dia harus menggunakan koma. Oke, kalau bingung 409-nya ditulis dulu. Terus dia dibagi 100. Kalau dibagi 100 dan dia menggunakan koma, maka di belakang koma harus ada berapa angka sayang? 2, pintar. Hitungnya gimana toh Bu? Hitung 2 sambil lihat kursornya Bu Christine ini berjalan. Kursor berjalan ini sama dengan ketika kamu menggunakan pensil juga berjalan ya. Pensilnya digeser 1, 2. Oh, komanya di sini. 2 angka di belakang koma. Gitu ya anak-anak ya. Sudah paham? Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan. Nah, pengurangan matematika satuan panjang itu ada 2 macam. Satunya 2 bilangan, dua-duanya pakai koma.
Ya, jenis yang satunya lagi pengurangan dua bilangan, tapi satu bilangannya pakai koma, yang satunya tanpa koma. Nah, bilangan yang tanpa koma ini namanya bilangan bulat. 4,00. Bisa kita tulis 4. Nah, itu namanya bilangan bulat. Tapi 4,01 bisa nggak kita tulis 4? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Yang boleh dibulatkan itu ketika dia koma 00. 10,00 boleh dibulatkan 10. Kalau 10,02 boleh enggak 02-nya kita coret? Tidak boleh. Syaratnya boleh dicoret adalah ketika dia 0,0,0,0 terus sampai habis. Ya. Kalau 0,0,0,0 nolnya ada 5 terus Nolnya nggak ada sama apa-apa di belakangnya. iya. Pinter sekali Misha. Nolnya nggak ada apa-apanya lagi, itu boleh dicoret. Tapi kalau nolnya ada temennya lagi, temennya 1, temennya 2, temennya 3, nggak boleh ya. Nah, itu namanya bilangan bulat kalau 000. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Bu Christine punya soal. Silakan dibaca. Bu Christine kangen suaranya Joyce. Halo Joyce. Di manakah kamu Joyce? Halo. Hai Joyce. Bisa dengar suara Bu Christine? Iya, oke. Joyce. Iya. Joyce, bantu Bu Christine baca yang keras. Ini contoh soalnya. Terlihat nggak ya? Terlihat ya? Ayo, baca yuk. Ibu Ibu mempunyai sebuah kain batik sepanjang sepanjang 450 cm. Oke. Kain Kain tersebut dipotong dan diberikan kepada kakak sepanjang 125 cm. Berapa meterkah sisa kain ibu sekarang? Oke. 450 kita tulis dulu 450 cm. Kain dipotong dan diberikan berarti berkurang apa bertambah? Berkurang. Berkurang. Berkurang berapa? 125 cm. Oke, 125 cm. Pertanyaannya adalah dia harus diubah ke meter. Oke, yuk cara sekarang ya. Untuk menjadi meter, maka 450 harus dibagi dengan 100, ya kan? Nah, jadi 125 cm ini juga belum meter. Maka 125 cm ini juga harus dibagi 100. Gitu anak-anak. Jadi hasilnya berapa ya? 450 dibagi 100. Saya tadi Bu Krisi sudah ngajari. Tulis dulu 450. Terus kalau dibagi 100, maka di belakang koma harus ada berapa angka, Nak? 2. Hitung ya, lihat kursornya Bu Krisi. Kursor itu yang garis kedip-kedip ini loh. 1, 2. Taruh komanya di sini. Oke, ini sudah meter, Nak. Terus dikurang 125 cm dibagi 100. Ya, harus pakai koma. Maka tulis dulu 125-nya. Kalau dibagi 100, lagi-lagi di belakang koma harus ada berapa angka, sayang? 2. Hitung ya. Lihat kursornya yang kedip-kedip itu. Bergeser 1. Bergeser 2. Oke, sudah 2. Komanya di sini. Yuk, sekarang kita hitung ya sayang ya. 450 dikurangi 125. Sorry, 4,50 dikurangi 1,25. Kita hitung pakai pengurangan bersusun di sini. 4,50 dikurangi 1,25. Sorry, 1,25. Ya, gini ya. Insert shape. Oke.
dikurang. Joyce, bantu Bu Christine menghitung ya. Kalau menghitung dari depan sendiri apa dari belakang sendiri, Joyce? Belakang. Dari belakang ya. Oke. Yuk, bantu hitung yuk dari belakang. 0 dikurangi 5 bisa enggak? Enggak. Enggak bisa. Makanya 0-nya ini harus dicoret. Bentar ya, Bu Christine coret ya. Dicoret. Nolnya jadi 10, Oke. limanya jadi 4. 4. Oke, masih ingat ya prinsip pengurangan bersusun. Yuk, Bu Christine tulis di sini. 5-nya jadi 4. Terus, habis itu 0-nya jadi 10. Yuk, terus. 10 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 berapa anak-anak? 5. 5. Oke, 4 dikurang 2 berapa anak-anak? Bisa ditanya. 2. Oke, Joyce, 4 dikurang 1 berapa, Joyce? 3. 3. Jadi, hasil dari 4,50 dikurang 1,25 berapa, Joyce? Berapa ini? 3,45. Apa? Senti apa meter? Meter. Meter, oke. Udah bisa ya. Nah, ingat ya, komanya lurus anak-anak. Bu Christine besarkan ya. Nah, ini dia. Bukan Kamu 25, Bu Christine. gimana? Oh iya, sorry. 25. Oke, sorry. Iya, Bu Christine salah tulis. Iya, oke. Gini ya. Nah, coba lihat. Untuk mengurangkan dua bilangan yang sama-sama pakai koma, maka koma yang di atas ini harus lurus dengan koma yang di bawah. Perhatikan ya. Jadi kamu nanti menghitungnya jangan keliru. Oke, gini. Supaya kelihatan. Nah, ini Bu Christine kasih warna kuning. Nah, lihat, komanya lurus loh. Nah, jadi kalau menghitung juga jangan salah ya. Yuk, sekarang selanjutnya. Contoh soal. Silakan dibaca. Siapa ya yang belum pernah Bu Christine tunjuk ya? Aku siapa ini? Nikola. Oke deh. Oke, sudah kemarin. Nikola. Coba Nikola, dibaca Nikola. Nikola. Ayo nak. Panjang gulungan tali rafia Adalah? ketika dibuka adalah 600 cm. Oke, kemudian tali rafia tersebut dipotong ayah sepanjang 320 cm. Untuk mengikat kardus, berapa meter sisa tali rafia tersebut sekarang? Iya, oke. Sekarang Bu Christine mau dengar suaranya Jayden Chen. Jayden, ya Bu Christine ingat Bu Christine belum dengar suaramu sama sekali ya kan? Jayden, caranya gimana Jayden? 600 cm dikurang berapa? Kurangi 320 cm. Oke, pintar. Yuk. Sama dengan 600 dibagi 100 kurang 320 dibagi 100. Yuk. 600 dibagi 100 berapa, Jayden?
600 dibagi 100 saya berapa? Boleh nggak nolnya dicoret? Boleh. Nolnya boleh dicoret, Nak. Nah, Boleh. oke, Nolnya boleh hasilnya dicoret. adalah 6 meter. Dikurangi 320 dibagi 100. Hanya bisa coret satu angka saja, karena di 320 cuma punya 1 nol. Jadi tinggal 32 dibagi 10. Nah, karena dia sudah nggak punya 0 lagi, maka tulis dulu 32. Kalau dibagi 10, maka dia pakai koma. Komanya di belakangnya ada berapa angka? Satu saja. Ya, oke. Yuk, kita hitung. 1. Nah, ya. Mari kita hitung di sini ya. 6 meter dikurang 3,2. Nah, loh Bu, 6 ini nggak punya apa-apa, harusnya ditaruh di belakang. Anak-anak, kalau dia bilangan bulat, dikurangkan atau dijumlahkan dengan bilangan pakai koma, maka yang bilangan bulat harus ditaruh di depan sendiri. Bu Christine ulangi ya. Kalau bilangan bulat dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang pakai koma, maka dia harus ditaruh di mana, anak-anak? Di paling depan. Di paling depan. Garisnya harus paling depan. Oke, kita selesaikan pengurangan berikut ya. Bu Christine perbesar. Tadi berapa? 6 kurang 3. Yuk, 32. bantu Bu Christine yuk. Kenzo, bantu Bu Christine yuk. 6 dikurang 3,2, hasilnya berapa, Nak? 6 ini bisa diasumsikan 6,0. Seperti ini. 2,8. Coba ya. 0 dikurang 2 bisa nggak ya? Nggak bisa. No. Nggak bisa, no. Jadi, dia harus jadi 10. Caranya adalah pinjam 6-nya. Nolnya Dicoret 6-nya jadi 5. Nolnya jadi 5. 6-nya jadi 5. Pinter. Yuk, kita selesaikan pengurangan berikut. 10 kurang 2 berapa? 8. 8. Oke. Komanya turun apa tetap? Apa enggak pakai koma? Turun. Komanya Turun. turun. Oke. Turun. Sekarang 6 dikurang 3 apa 5 dikurang 3? 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 berapa? 3? 2. 2. Oke, Dua. hati-hati 2,8 kalau pengurangan tadi ya. yang tujuannya. Pintar. Jadi 6 dikurangi 3,2 sama dengan 2,8. Oke. Anak-anak, coba sekarang semuanya di mute. 1, 2, 3. Oke. Jadi perlu kalian ingat ya anak-anak, menghitung pengurangan harus dimulai dari angka yang paling belakang. Lalu koma diletakkan sejajar, atas dan bawah harus sama. Bila ada hitungan meminjam, harus hati-hati. Bilangan tanpa koma disebut juga bilangan bulat. Jadi kalau 4,00 bisa ditulis 4. 4,01 itu bukan bilangan bulat. Jadi nolnya tidak dapat dihilangkan. Oke. Masih ada yang berisik ya. Oke. Ini dulu. Halo. Oke. Anak-anak, bisa dengar jelas suara Bu Christine ya? Oke. Hari ini Bu Christine mau jelaskan SBDP. Nah, tapi tugasnya untuk besok. Bu Christine jelaskan singkat saja.
Jadi SBDP kita adalah belajar tentang karya hiasan dari bahan buatan. Yang namanya bahan buatan itu anak-anak adalah bahan yang bukan disediakan oleh alam atau bisa kita ambil dari alam. Tapi dihasilkan dari buatan manusia. Nah kali ini... Benih gitu. Oh ya, betul. Ya, nah bahan buatan yang kali ini mau kita pelajari dan bisa dimanfaatkan menjadi karya hiasan adalah bahan-bahan sekitar kalian yang sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Contohnya, botol bekas. Botol bekas tuh jangan dibuang. Bisa kamu pakai untuk tempat pensil, bisa kamu gunakan sebagai pot. Kalau kamu suka bercocok tanam di rumah, ya kan? Sekarang kan lagi Aku nggak musimnya suka. tanaman ya. Lalu kain flanel. Di Meskipun rumah kain flanel itu sudah mamaku di bekas, balik papan pakai botol bekas dipotong, habis itu jadi apa? jadi pot tanaman digantung gitu. Lah iya memang. Iya. Terus kain flanel yang bekas-bekas itu masih bisa dimanfaatkan untuk membuat karya hiasan juga. Tanpa harus dijahit, hanya menggunakan lem saja bisa. Lalu yang terakhir potongan kain batik. Nah, berikut ini kita mau belajar. Satu, botol bekas bisa kita jadikan untuk pola hiasan. Buat pot bekas. Nah, pot ini dari bekas botol loh ya. Jadi caranya botolnya itu tentunya harus dipotong dulu sesuai ukuran yang kalian inginkan. Bisa dibentuk-bentuk, jadi guntingnya bisa dibuat pola. Tapi tentunya kalian minta tolong orang tua untuk menggunting. Lalu kita perlu cat warna dan kuas. Digambari dulu, lalu dikasih cat. Nah, ini ada cara membuatnya. Nanti Bu Christine akan share materinya. Kalau yang ya. di balik papan yang nggak di Cat ya, langsung gitu. ya, langsung Nggak ya. dicat. Biasanya kalau tanaman, ya untuk langsung aja tanaman, gimana. iya. Kalau untuk tanaman biasanya bawahnya dibolongi supaya akar dari tanamanmu itu bisa nembus ke tanah gitu. Biasanya nanti kalau dibolongkan lebih Oh, mudah. Mereka ini pakai tutupnya gitu Oh iya, pakai di bagian tutupnya. atas, bukan bagian Iya. bawah. Oke, benar. Ada beberapa yang caranya seperti itu juga. Lalu yang kedua, kain batik tadi, yang potongan tadi dipakai untuk apa? Bisa dibuat untuk bingkai foto. Jadi bingkai fotomu yang nggak ada gambar-gambarnya, pinggirannya masih polosan, itu bisa kamu tempeli kain batik bekas. Ya, caranya dipotong-potong dulu, lalu bagian pinggirannya figura yang polos tadi, kamu tutupi pakai kain batik, tempel dengan rapi. Nah, itu bisa kamu praktekkan sendiri di rumah. Lalu yang terakhir adalah hiasan kain flanel. Nah, ini agak rumit ya. Karena pertama-tama kamu harus menyediakan kertas dulu. Kertasnya kamu gambari pola yang kamu inginkan. Mulai dari matanya, Baru badannya, dicetak. kepalanya, lalu dicetak satu-satu di atas kain flanel. Kalau sudah, dipotongi tadi bagian-bagiannya. Ya kan? Nah, kalau sudah baru ditempeli. Nah, hasilnya akan seperti ini anak-anak. Oke. Nah, Lucu coba. juga. Nah, lucu juga. Ini bisa kamu buat sendiri di rumah kalau kamu punya kain flanel. Misal, oh aku mau bikin sapi, bikin ikan. Jadi kalian tinggal perhatikan kira-kira warnanya butuh warna flanel apa saja. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Bisa bentuk macam-macam. Bisa bentuk ikan, kodok. Oh, lah ya itu sudah punya. Kamu bisa praktek sendiri di rumah berarti ya. Oke, tugas hari ini akan Bu Christine share. Nanti tugasnya adalah matematika dari modul halaman 12. Tapi ada tugas agama juga loh. Jadi nanti Bu Christine akan share setelah ini. Oke. Berarti kedua dong. Iya, betul. Oke. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Waktu kita sudah mau habis. Adakah yang mau bertanya? Bu, kita disuruh membuat kain flanel, kain batik atau apa? Tidak ada. Bu Christine tidak memberikan penilaian itu. Jadi tidak menyuruh kalian untuk membuat ini dan itu. Cukup kerjakan soal-soal yang ada di modul saja. Bu Christine ulangi. Untuk SBDP, oke? Untuk SBDP, kalian belajar hari ini, tapi tugasnya dikerjakan besok ya. Tugasnya dikerjakan besok.
Tidak hari ini. Tugas hari ini hanya matematika dan agama saja. Matematika dan apa? Agama. Oke, pinter. Hati-hati mengerjakan pengurangannya. Setelah ini Bu Kristen akan share materi PowerPoint-nya tadi supaya kalian bisa baca-baca lagi di rumah ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Kristen yang akan pimpin dalam doa. Jadi silakan lipatkan tangannya, tutup matanya. Oke, setelah ini silakan mengerjakan tugasnya ya. Kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, karena kami sudah melakukan pembelajaran jarak jauh melalui sesi Zoom. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh kembali ke sekolah dan bisa bertemu lagi secara langsung antara anak-anak kelas 2C dan juga Bu Christine. Kami rindu akan teman-teman kami yang lain juga. Bapak, kami terus berdoa supaya virus-virus corona ini cepat berlalu. Kami boleh kembali pulih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Sebentar kami mau mengerjakan tugas. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Bye-bye. Stay healthy. God bless you all. Bye. Bye. Dadah. Bye. Gila.